Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Nurjaman Esos MIKOM. Video ini saya ambil untuk memenuhi persyaratan dari sertifikasi dosen yang sedang saya ambil di FISIP Unpas atau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya mengajar mata kuliah komunikasi visual dengan deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan dari ilmu komunikasi dengan beban SKS-nya 3 ditempuh mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep maupun teori komunikasi yang dielaborasikan dengan ide kreatif dalam produksi pesan komunikasi visual. Materi perkuliahan antara lain meliputi creative thinking, kemudian kreatif strategi, hingga implementasi pesan kreatif. Maka mata kuliah ini sebenarnya bersifat workshop di mana instruktur memberikan pembekalan di beberapa sesi yang selanjutnya mahasiswa melakukan proses produksi dan konsultasi tentunya dengan mata kuliah komunikasi visual. Dari sisi CPL Prodi, diharapkan mahasiswa terutama bisa menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, kemudian memiliki sikap etis dan estetis, komunikatif, adaptif, dan apresiatif, kemudian mempunyai pengetahuan, keterampilan, merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi program komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi, mengetahui cara berinteraksi dalam berbagai hubungan dan budaya manusia, termasuk komunikasi verbal maupun non-verbal, komunikasi tatap muka atau face-to-face communication, dan komunikasi antar budaya. Kemudian mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi. Yang berikutnya mampu menggunakan teknik komunikasi visual untuk meningkatkan brand image untuk menarik customer, kemudian meningkatkan potensi penjualan, kemudian mampu menganalisa pasar sesuai kebutuhan konsumen tentunya, serta mampu mengevaluasi dan merepresentasikan perilaku pasar untuk menentukan strategi promosi yang digunakan. Sementara dari berikutnya adalah memahami dari CP dan MK-nya, yaitu memahami kompetensi yang diharapkan melalui proses perkuliahan, penilaian tugas dan ujian serta kontrak kuliah. Kemudian mampu memahami definisi dan konsep-konsep komunikasi visual dalam ruang ilmu komunikasi, memahami proses pencarian ide, gagasan kreatif dan inovatif dalam sebuah karya visual, dan mengaplikasikan gagasan visual secara komprehensif kemudian ke dalam media dalam berbagai aplikasi. Berikut adalah landasan dari CPMK yang yang berada dalam proyek komunikasi visual. Berikut video yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi ke kawan-kawan mahasiswa. Hari ini kita akan sampai pada pertemuan ke-6 di mana kita bakal membahas tentang komunikasi visual. Apa itu komunikasi visual? Seperti terlihat dalam layar, kita harus berbicara dulu dari mulai visualitas, kemudian ada budaya, kemudian ada tanda. Di dalam lingkaran ini, di dalamnya terdapat masyarakat. Nah, kawan-kawan,
kebudayaan itu dari mana nih? Masyarakat dari mana? Nih, misalkan saya contohkan seperti ini. Budaya, tanda, visualitas. Budaya, tanda, visualitas. Dalam ruangan masyarakat. Bacaannya seperti itu. Misalkan, akan saya contohkan. Ketika saya atau Anda memiliki proximity atau kedekatan dengan seseorang, lawan jenis, misalkan ini anak saya, kemudian kita berkomunikasi melalui WA, tervisualitaskan WA. Oke? Masuk ke ruang budaya. Budaya, Anda memberikan chat sama saya yang artinya seperti ini misalkan. Beh, minta uang. Beh, minta uang. Ketika Beh minta uang, maka itu terlihat dari budayanya kamu, Anda, meminta uang sama orang tua. Ngerti ya? Paham sampai sini ya? Kemudian dari sini muncul tanda. Tanda, Beh minta uang. Beh minta uang pakai emot gini, pakai emot nangis, pakai emot ketawa kebahak-bahak. Kata Beh pun itu kan nggak semuanya. Kamu manggil sama bapak siapa? Papa. Kamu manggil apa? Bapak. Kamu manggil sama bapaknya adalah dengan sebutan Beh, Babe. Minta uang. Nah, itu tanda, masuk ke level tanda. Masuk ke level tanda. Artinya, ketika saya mendapatkan WA dari kamu, Beh, dengan kalimat Beh, minta uang, tambah emotnya kayak gini, artinya itu muncul komunikasi berbasis visualitas. Masyarakatnya mana? Di sini masyarakatnya adalah masyarakat keluarga antara saya orang tua sebagai ayahnya dan anaknya. Ngerti nggak? Ngerti ya? Dari visualitas. Maka kebudayaan di sini adalah sistem bahasa dan kita bisa baca sebagaimana membaca teks budaya. Tadi, Beh minta uang. Nah, kalau saya disebut Beh itu tidak tersinggung. Karena dia biasanya ngomong sama bapaknya itu dengan sebutan Babe. Maka itulah jadi budaya. Hubungan komunikasi antara anak dengan bapaknya. Tapi kalau Ihsan minta sama bapaknya Ihsan dengan sebutan Beh minta uang, itu bisa jadi miss. Nah, kamu minta Beh, emang siapa lu? Bahkan bisa disebut sebagai anak durhaka. Beh siapa Beh? Nah, hidup di suatu dunia yang penuh dengan tanda yang selalu kita baca dan interpretasikan sebagai dengan makna. Saya tadi bermakna. Proximity antara ayah dengan anak. Beh, saking dekatnya. Jadi udah setelah chat berikutnya yaitu transferlah sama kamu. Ngerti ya? Nah, banyak makna lahir berdasarkan tanda yang tidak netral secara politik. Tanda-tanda tersebut dimaknai dengan sasaran mempertahankan status quo dan membuat tidak mampu melihat dunia apa adanya. Dari sinilah nantinya lahirnya mitos. Nah, mitos itu apa? Maka mitos apa? Dari percakapan tadi kita teruskan. Tadi. Nyebut ya dan Beh sama saya. Minta uang. Oke? Ketika saya tidak menjawab chatnya apa adanya dan didiemin hanya diri doang, dia sudah overthinking tuh kemana-mana. Apakah dia marah sama saya? Apakah dia apa sama saya? Nah, kamu termitoskan dengan chatnya saya,
yang tidak membalas. Padahal biasanya membalas. Maka kesananya adalah apa? Ada apa dengan bapak saya ya? Langsung lapor ke ibu. Bu, bapak nggak balas chat saya. Ibu panik. Ada apa dengan bapak? Ditelepon nggak diangkat. Setelah 6 jam baru lapor polisi. Padahal lowbat, kan gila kan? Nah, itulah yang disebut dengan mitos. Padahal tidak terjadi sesuatu. Ngerti nggak? Artinya, Anda sangat memitoskan seorang ayah dalam komunikasi keluarga. Paham ya? Kita masuk ke ruang yang levelnya sederhana. Misalkan, kamu sama kamu mempunyai kehidupan romansa, pacaran. Kamu ngechat sama dia, jebret, kamu ngechat sama dia, apa? Jangan lupa makan siang ya. Tiba-tiba itu setiap daily, setiap mau makan siang, tiba-tiba dia nggak ngechat sama sekali sama kamu. Kamu overthinking, kok dia nggak ngechat saya ya? Karena sudah jadi budak, ya. Mempunyai proximity ketika jam makan siang di chat sama kamu. Ngerti nggak? Bahayanya, ketika kamu overthinking dalam kehidupan romansa, berarti itu tanda bahwa kamu dikuasai oleh dia. Bahayanya, ada muncul diksi-diksi atau kalimat, saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Nah, berarti kita itu sudah termitoskan oleh pasangan kita. Kita sudah dikuasai oleh pasangan kita. Nah, maka muncullah mitos dalam kehidupan romansa. Nah, paham ya? Ngerti nggak? Nah, misalkan tadi, saya sederhanakan lagi. Makanya kan kalau misalnya pacaran nih, orang-orang berhubungan dekat sama pacarnya, kan seolah-olah dia itu saya nggak bisa makan kalau nggak diingetin sama kamu. Ada kan kayak gitu kan? Itu tuh indikasi, itu indikator kalau kita sudah dikuasai oleh dia. Nah, yang diuntungkan siapa? Karena kalau ngomongin mitos, pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang menguntungkan. Coba, dalam segi mitos, siapa yang diuntungkannya? Ya cowoknya atau ceweknya yang menguasai hubungan romansa itu. Obsesi. Nah, itu teh mitos. Nah, oke, kita lihat sini. Tanda juga kita harus lihat. Tanda ini pasti ada ruang dan waktunya. Kalau lagi upacara bendera, merah itu artinya kalau dalam lalu lintas, merah itu berarti berhenti. Ada ruang dan waktu. Tadi kamu minta uang sama saya, Beh minta uang. Itu bakal jadi miskomunikasi kalau kamu tidak tahu kondisi Babe sedang bangkrut. Berarti minta uangnya harus tahu ruang dan waktu. Nah, oke. Nah, sama dengan ini. Kita upacara merah putih. Merah tandanya berhenti. Kalau lalu lintas tandanya berhenti. Nah, oke. Next. Lalu apa mitos itu? Bagaimana dengan menafsirkan makna? Nah, ada denotasi, ada konotasi. Di sini konotasi sebagai alat untuk memanipulasi. Jahat nggak nih? Manipulatif. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Manipulatif nggak? Saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Manipulatif nggak? Manipulatif. Wong kita putus saja, sekarang saya masih bisa sarapan kok.
Ya kan? Kita lihat, iklan sering bermain di ranah konotasi. Iklan, konotasi ini. Misalkan, apapun makanannya, minumannya teh botol. Seandainya di situ ada teh kotak, bisa nggak minum? Bisa. Bermain di konota. Kalian pernah nggak lihat ibu-ibu lagi balik pengajian, atau kalian pun sekalian lagi traveling, lagi kemana? Ih, pingin yang seger-seger. Jigana bakso ngeunah ya, gitu kan? Kan biasanya kayak gitu ya. Kenapa konotasi seger itu bisa bakso yang pedes? Ayo. Bingung kan? Kenapa bakso? Kita bakso yang pedes. Kan kalau misalnya orang tua tuh lagi traveling tuh, lagi berjalan, biasa orang tuanya, jika ngeunah di rest area eta ngeunah jajan pop mie, indomie dicengekan. Seger banget gitu kan. Seger, kalimatnya seger. Padahal yang seger-seger itu adalah minuman yang dingin. Nah, itu bermain di konotasi. Ngerti nggak? Bermain di konotasi. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Tadi sebelum kita di kelas, kamu pakai apa? Pakai iPhone. Oke? Pakai iPhone. Kira-kira sekarang saya kasih kamu Samsung. Dengan dalih kamu ngomong gini, saya nggak biasa pakai Samsung. Saya biasanya pakai iPhone. Kamu itu artinya sudah termitoskan oleh iPhone. Padahal aplikasinya sama, WA-nya bisa sama, teleponnya bisa sama. Tapi kamu sudah termitoskan oleh iPhone. Saya nggak bisa gawe kalau tanpa pakai produk-produk iPhone. MacBook laptopnya harus MacBook, handphonenya harus iPhone, tabletnya harus iPad. Fix itu mas. Padahal sama, tablet, Lenovo sama Samsung, fungsinya sama. Nah, kita itu berarti sudah termitoskan oleh produknya dikonotasikan. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Sama, termitoskan oleh itu. Kalau mitos berarti yang diuntungkan siapa? Perusahaannya. Teh botol sosro yang diuntungkan siapa? Orang pintar minum tolak angin. Kalau kita minum antangin berarti kita orang bodoh. Terkena konota yang larinya nanti lewat ke mitos. Nah, paham ya? Kalau kita sudah terpapar oleh mitos, maka ada pihak yang diuntungkan. Kita lihat. Nah, sip. Kita lihat yang ini. Kita lari ke ranah politik. Coba. Tanda, denotasi, konotasi, mitos. Lari ke ranah politik sedikit. Tanda. Saya nggak akan nyebutin ini gubernur mana ya. Kepala daerah yang mana. Tanda. Telah lahir pemimpin dari Solo. Kepala daerah. Bener kan? Wali kota Solo. Bener ya? Tandanya dia sebagai wali. Masuk ke denotasi. Makna literal primer atau kamus dari sebuah tanda. Makna yang sebenarnya. Orang dari Solo itu, dia menjabatnya sebagai wali kota Solo. Oke? Dia sekarang menjabat sebagai gubernur DKI. Denotasi. Makna yang sesungguhnya pemimpin kepala daerah. Langsung ke konotasi. Apa coba? Dia larinya, dia suka belusukan ke gorong-gorong. Pemimpin yang dekat dengan konotasi. Simbol manusia, simbol. Terus larinya ke mitos apa? Jebret. Dia adalah nabi baru.
Ada kan kayak gitu kan? Ini step by stepnya kayak gini nih. Dah, dah, dah. Nah, mitos. Nah, larinya di situ. Maka kita semua, kamu yang seperti ini, kamu yang seperti ini, kamu yang seperti ini, kamu seperti ini, itu bisa dibaca melalui makna denotasi, konotasi, dan mitos. Ketika ada di sini pemimpin yang nabi baru, ada ya? Lihat artikelnya nggak? Dia sebagai nabi baru. Lihat dong, nabi baru. Just, yang diuntungkan siapa? Beliau. Oke? Sebagai produsen mitos. Kita sebagai konsumen mitosnya, maka muncullah relawan, pro-proan, relawanan, relawan A, relawan B. Kita sebagai jamaahnya, pengikutnya. Maka apapun yang diomongkan oleh pemimpin itu dan direpresentasikan oleh relawannya, pasti bakal selalu benar. Karena sudah termitoskan. Kasusnya mirip seperti apa coba? Seperti seperti kita main ke pantai selatan harus pakai baju jangan pakai baju hijau. Kenapa? Siapa produsennya? Ayo, siapa produsennya? Bukan. Siapa coba? Kerajaan kesultanan. Dia sebagai produsen. Untuk apa? Untuk memperkuat posisi dia sebagai penguasa. Kita, masyarakatnya, sebagai pemakan mitos itu. Jadi yang diuntungkan siapa? Kerajaannya. iPhone yang diuntungkan siapa? iPhone-nya. Teh botol sosro yang diuntungkan siapa? Sosronya. Tolak angin yang diuntungkan siapa? Tolak anginnya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.